Ini terdakwa 1, terdakwa 2 tadi mana? 1. Terdakwa 1. Jangan ngalamun. Tadi dalam dakwaan sempat terkena. Kena di mana? Coba buka topinya. Buka topinya. Mata juga. Mata mana? Sebelah kanan. Coba tutup mata kiri. Pakai tekananmu, pakai tangan kiri. Nah. Ini berapa? Ini berapa? Ya, pakai lagi. Tadi diterangkan memang lukanya lebih banyak di korban kan? Siap. Kalau misalnya bisa memberikan kesaksian meskipun didampingi sama LPSK atau dari dokter juga tidak ada masalah ya. Kan bisa hadir di sini. Hadir di sini pun didampingi juga tidak ada masalah. Kita fasilitasi. Lebih bagus di sini. Dan perlu diingat bahwa yang bersangkutan warga negara juga punya kewajiban untuk hadir di sini. Kalau enggak saya punya kewenangan itu untuk menghadirkan 152 pasalnya. Saya bacakan, saudara-saudara paham. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang jadi saksi di suatu sidang pengadilan akan memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, pidananya di KUHP 285. Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda kategori 2 bagi perkara pidana. Nah, jadi ada suatu kewajiban juga. Jadi bukannya tidak bisa atau setolak saudara tidak punya kewenangan untuk menghadapkan. Saya berikan kewenangan itu kepada saudara untuk bisa mencari keterangan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada korban. Karena saudara kan berdiri di sini kapasitas sebagai korban. Beri pengertian kepada korban bahwa saudara di sini adalah kepentingan korban juga di sini. Warga masyarakat Indonesia pun juga berhak tahu bagaimana kondisi korban saat ini, di mana, bagaimana, terus keterangannya apa yang mau disurah, yang mau disampaikan ke dalam persidangan. Ini kan terbuka masyarakatnya. Begitu. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Ya. Pada tanggal 21 April, kami kedatangan dari personil LPSK yang dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK. Tujuan mereka datang adalah menanyakan perkembangan kasus penyiraman yang mengakibatkan saudara Andri Yunus ini. Ya. Nah, pada saat sesi pertemuan itu, kami sudah sampaikan persis seperti apa yang Hakim Ketua sampaikan. Mohon bantuan pada saat nanti sidang berjalan, kami akan memanggil saudara Andri Yunus sebagai saksi tambahan. Pertama, jika memang tidak bisa hadir, bisa melalui Zoom di ruang perawatan di RSCM. Itu alternatif kedua, apabila tidak bisa hadir di pengadilan, bisa melalui Zoom. Atau saudara Andri Yunus menulis apa yang terjadi pada tanggal 12 sampai dengan saat ini apa yang dirasakan, sehingga kami bisa mengetahui kondisi korban. Dan ini sedang diupayakan oleh LPSK untuk membujuk korban untuk bisa hadir di pengadilan. Demikian yang mulia. Ya. Kalau menulis secara tertulis ya, itu kalau alternatif paling tidak bisa ya. Misalnya siap, dia betul. Bisa, kami membuat 3 alternatif. Tidak bisa hadir, melihat, tidak bisa Zoom, gerak, dan menulis. Tapi perlu dipahami bahwa siap. saksi itu harus dibawa sumpah ya. Siap. Walaupun ditulis di kertas, ya harus dibawa sumpah. Nah, itu harus
cari mekanismenya. Tulis itu harus dibawa sumpah bagaimana caranya. Siap. Ada berita acaranya penyumpahan dulu baru nulis. Dan itu disahkan dengan saksi penyumpahannya. Siap. Begitu ya? Siap. Karena keterangan di sini harus dibawa sumpah. Siap. Ya, saya minta untuk diupayakan. Nanti kalau auditor tidak mampu, berarti majelis hakim, dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa. Siap. Saksi dengan penetapan. Siap. Baik para terdakwa, tadi sudah dibaca dakwaan auditor militer. Saya jelaskan sedikit ya, saudara tadi dakwa dalam surat dakwaan auditor militer, itu saudara kena pasal subsidiaritas, yaitu primer pasal 469 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP junto pasal 20. Ini bunyinya begini. Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya. Kemudian subsidiar pasal 468 ayat 1, 468. Setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan lebih subsidiar pasal 467. Ayat 1 junto ayat 2. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2-nya, jika perbuatan sebagaimana ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipenjara dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini saya jelaskan tadi sebagaimana dakwaan auditor militer, saudara kena 3 pasal subsidiaritas, yaitu primer, subsidiar, dan lebih subsidiaritas. Saudara punya hak jawab atas dakwaan ini. Apabila pengadilan militer ini tidak punya kewenangan mengadili saudara, mungkin kewenangan pengadilan militer ini bukan justisiable saudara. Wah, ini kan saya melakukan tindak pidana umum, tidak pidana dalam KUHP, tidak dalam KUHPM, sehingga saya harusnya disidang di pengadilan negeri. Contohnya itu, bahwa pengadilan militer Jakarta ini tidak berwenang mengadili saudara. Yang kedua, bahwa apa yang diceritakan auditor militer tadi, terdakwa 1, 2, dan 3, dan 4, saudara merasa, misalnya terdakwa 2, itu bukan saya itu. Itu bukan saya yang diceritakan terdakwa 2 itu. Saya tidak ada di lokasi, saya ada di mana, Tanjung Pinang misalnya. Saya tidak dikasih, itu yang sana salah, itu bukan saya, error and persona. Nah, seperti itu. Misalnya ada syarat formil lain. Nah, syarat formil material mungkin nanti tanyakan ke penasihat hukum, apa formil materialnya surat dakwaan. Mungkin saudara tidak paham. Ya, intinya berhubungan dengan rangkaian peristiwa kronologis dalam surat dakwaan itu yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, itu saudara bisa melakukan bantahan nanti dalam bentuk eksepsi. Karena saudara didampingi penasihat hukum, silakan konsultasi dengan penasihat hukum apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Dipersilakan merapat ke sana.